Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Dwi Hardiana. Saya dari TB 4. NIM saya 0304202116. Di sini saya akan membahas materi tentang paragraf. Untuk yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa dari kalimat. Untuk materi yang kedua yaitu fungsi paragraf. Fungsi paragraf yaitu mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Fungsi yang kedua yaitu menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Mengganti paragraf berarti mengganti pikiran. Fungsi ketiga yaitu memudahkan perorganisasian gagasan. Fungsi yang ketiga yaitu memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Fungsi yang keempat yaitu memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan untuk fungsi yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur paragraf. Paragraf memiliki 3 unsur. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok adalah hal yang dibahas dalam suatu paragraf atau pikiran yang menjiwai seluruh isi paragraf. Umumnya, ide pokok tersurat dalam paragraf, tapi tak jarang pula dalam bentuk tersirat. Unsur yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat utama ialah tempat di mana dituangkannya ide pokok suatu paragraf. Berdasarkan letaknya, kalimat utama terletak di awal paragraf, namanya deduktif. Di akhir paragraf, namanya induktif. Di awal dan di akhir paragraf namanya deduktif, induktif. Dan untuk unsur yang ketiga yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat ini harus memiliki kesatuan yang padu, yakni semua kalimat tersebut membentuk sebuah paragraf menyatakan suatu ide pokok tertentu. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat pembentuk paragraf. Syarat-syarat pembentuk paragraf ada 4. Yang pertama yaitu kesatuan. Dalam suatu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua yaitu kepaduan. Hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Dan yang ketiga yaitu isinya relevan dengan karangan. Dan untuk syarat yang terakhir yaitu pengembangan. Sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Materi selanjutnya yaitu jenis paragraf. Untuk jenis paragraf yang pertama yaitu berdasarkan isinya. Jenis paragraf berdasarkan isinya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh. Yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengarkan, atau merasa objek yang digambarkan itu. Dan yang ketiga yaitu eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Dan yang terakhir yaitu argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Jenis paragraf selanjutnya yaitu berdasarkan letak kalimat utamanya, di mana jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik.
Paragraf ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. Paragraf yang terakhir yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat pokok, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Untuk jenis paragraf yang terakhir yaitu jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka atau pendahuluan adalah paragraf yang berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Yang kedua yaitu paragraf pengembang. Paragraf pengembang adalah paragraf yang berfungsi untuk mengembangkan isi wacana atau pengembangan ide-ide dan subtopik pembicaraan. Dan untuk yang terakhir, paragraf penutup adalah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi, seperti kesimpulan, uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.